Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alfit Rasatura Duendi. Ini dengan NIM 41520120048 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar satu pada mata kuliah pengantar Cloud Computing. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa itu Cloud Computing, kemudian pada bagian kedua saya akan menjelaskan layanan yang disediakan oleh cloud computing. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan. Kemudian pada bagian terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara registrasi atau pembuatan akun pada suatu layanan cloud computing. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara registrasi pada layanan AWS. Baik, pada bagian awal, apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan suatu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Cloud computing juga memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Pada cloud computing terdapat tiga jenis layanan, yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS, lalu ada Platform as a Service atau PaaS, kemudian yang terakhir yaitu Software as a Service atau SaaS. Untuk gambaran dari cloud computing sendiri dapat dilihat di gambar yang ada di presentasi, di mana keseluruhan aktivitas seperti pengaksesan informasi, kemudian pengiriman informasi oleh setiap program dan device, kemudian kebutuhan data dan konten yang ada di internet semua bisa diakses melalui teknologi cloud computing. Kemudian ini merupakan gambaran dari tingkatan layanan yang diberikan oleh cloud computing, di mana infrastructure as a service terdiri memiliki contoh yaitu Amazon Web Services atau AWS. Kemudian untuk platform as a service memiliki contoh yaitu Google App Engine. Sedangkan untuk yang teratas yaitu software as a service memiliki contoh yaitu seperti Google Apps, Dropbox, dan Salesforce. Untuk gambaran ini merepresentasikan tingkat kesulitan penggunaan, di mana software as a service merupakan layanan yang sudah biasa kita temukan atau kita gunakan pada kegiatan sehari-hari, seperti Google Drive atau Google Apps seperti Google Docs atau Spreadsheet. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan infrastructure as a service, layanan infrastructure as a service, di mana layanan ini merupakan sebuah layanan infrastruktur komputasi awan yang berupa satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Di mana layanan ini terdapat jaminan online secara real time dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Penyedia layanan biasanya disebut vendor atau provider, biasanya menyediakan berbagai spesifikasi infrastruktur, baik CPU, RAM, maupun data storage dalam bentuk virtual tanpa sistem operasi. Contoh dari IaaS atau Infrastructure as a Service yaitu AWS, Microsoft Azure, dan DigitalOcean. Kemudian Platform as a Service atau PaaS merupakan layanan berbasis cloud dengan di mana layanan ini dapat digunakan dengan cara menyewa perangkat keras, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan via internet.
di mana pengguna biasanya menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan. Selain itu, pengguna juga dapat menguji software berbasis web yang sedang dikembangkan. Biasanya platform as a service berupa framework yang digunakan oleh pengembang atau developer untuk yang berfokus untuk membangun atau membuat suatu perangkat lunak atau suatu software atau aplikasi. Dengan menggunakan layanan platform as a service, pengguna bisa memperoleh sumber daya untuk membuat perangkat lunak tanpa harus membeli hardware yang diperlukan. Contoh dari implementasi platform as a service yaitu Google App Engine dan OpenShift. Kemudian, software as a service. Software as a service merupakan layanan yang mengacu pada perangkat lunak atau software berbasis cloud yang dapat diakses secara online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan. Software as a service sendiri merupakan aplikasi yang tersedia dalam bentuk langganan sesuai kebutuhan pengguna atau on demand. Jadi pengguna tidak perlu lagi membeli suatu lisensi dan menginstal aplikasi pada device masing-masing pengguna. Dengan layanan ini, pengguna cukup membeli layanan tersebut, kemudian dapat digunakan secara online dengan memanfaatkan internet. Contoh dari aplikasi layanan software as a service ini yaitu Dropbox, Google Drive, Google Apps yang terdiri dari Google Docs, Google Calendar, Google Spreadsheet, Google Form, dan masih banyak lain. Kemudian, pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan. Di mana pada slide ini, saya akan menjelaskan pro dari cloud computing dari sisi keamanan. Di mana untuk poin pertama yaitu pengguna tidak perlu melakukan patching, di mana patching sendiri dilakukan oleh penyedia layanan. Jadi bisa dipastikan bug-bug yang terdapat di layanan cloud computing dapat sudah diselesaikan oleh penyedia layanan. Kemudian untuk poin kedua yaitu keamanan server fisik terjamin. Untuk poin kedua ini penyedia layanan sudah memastikan suatu data center dipastikan aman sehingga pengguna dapat dengan nyaman menggunakan layanan cloud computing. Kemudian pada poin ketiga untuk pro dari sisi keamanan terdapatnya backup yang dilakukan oleh pemberi layanan sehingga pengguna layanan merasa aman dengan adanya backup dari layanan cloud computing. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kontra dari sisi keamanan untuk cloud computing. Pada poin pertama yaitu apabila layanan cloud computing terdampak oleh serangan yang dikarenakan serangan, maka ada kemungkinan layanan yang digunakan oleh pelanggan atau pengguna terkena dampak serangan dikarenakan penggunaan sumber daya bersama atau bisa dibilang penggunaan server fisik secara bersama-sama. Namun untuk layanannya dipisahkan oleh user masing-masing. Untuk poin kedua yaitu penyalahgunaan data dikarenakan penggunaan server yang sama. Seperti pada poin pertama, dengan adanya penggunaan sumber daya bersama, ada kemungkinan untuk adanya penyalahgunaan data dikarenakan layanan berjalan pada sumber daya yang sama. Kemudian pada poin ketiga, adanya pelanggaran keamanan yang dilakukan oleh pengguna lainnya yang dapat beresiko terhadap kita sendiri atau pengguna lainnya.
Eh, kontra dari poin ini sendiri dimaksudkan di mana pengguna ada kemungkinan pengguna lainnya melakukan pelanggaran keamanan yang bisa berdampak pada eh, adanya bug pada layanan yang kita eh, gunakan. Kemudian pada bagian terakhir saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pendaftaran atau ya pendaftaran pada suatu layanan cloud di mana untuk kali ini saya menggunakan layanan cloud Amazon Web Services atau AWS Cloud. Untuk melakukan pendaftaran terdapat beberapa langkah. Untuk langkah pertama, pada pada tampilan web kita dapat mengklik tombol Create an AWS Account, di mana dengan mengklik tombol tersebut kita akan uh, dibukakan suatu tampilan baru untuk melakukan pendaftaran. Di mana langkah selanjutnya yaitu memasukkan email address, password, dan username atau AWS account yang selanjutnya digunakan untuk keperluan login serta keperluan lainnya. Di mana untuk email bisa digunakan email personal dari masing-masing pengguna serta password yang sebaiknya mengikuti aturan penggunaan password yang baik. Pada tahap ini juga uh, terdapat tombol yaitu bisa melakukan login dengan akun existing apabila sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya dilakukan security check dengan memasukkan karakter yang ada pada CAPTCHA. Uh, langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendaftar merupakan uh, uh, real people atau orang yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan uh, pengguna email address. Kemudian apabila kita klik continue akan tampil tampilan untuk memasukkan data diri kita berupa nomor ponsel, negara asal, kemudian alamat, kota asal, provinsi, serta postal code. Setelah semua informasi terisi, kita diharuskan membaca agreement yang diberikan oleh AWS. Sebelum mengisi informasi juga di bagian atas kita bisa memilih uh, tipe account yang kita gunakan untuk bisnis, untuk keperluan bisnis atau untuk keperluan personal. Di mana untuk layanan AWS sendiri diberikan uh, trial, ya sistem trial yang sudah ditentukan batas waktunya, serta free selama 12 bulan, yang dimulai dari semenjak pendaftaran semenjak pendaftaran. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita diharuskan memasukkan informasi akun pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau debit serta alamat penagihan, di mana uh, untuk uh, informasi pembayaran ini diperlukan untuk melakukan yang selanjutnya akan dilakukan untuk keperluan pembayaran serta penagihan pembayaran dari pihak AWS atas layanan yang kita gunakan. Di mana untuk pembayaran sendiri AWS uh, menggunakan metode pay to go, di mana kita membayar untuk layanan yang kita gunakan saja, tidak untuk keseluruhan layanan. Kemudian setelah kita melakukan pendaftaran, setelah mengisi berbagai informasi, kita akan mendapatkan suatu konfirmasi email yang akan dikirimkan ke email kita berupa tampilan seperti ini. Selanjutnya, bila kita klik Getting Started Resource, kita akan dapat melihat informasi akun yang kita buat sebelumnya. Begitu. Di sini kita sudah bisa menggunakan layanan
dari AWS Cloud. Baik, untuk presentasi kali ini sudah cukup. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.